Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu di tempat ini, kami bisa menikmati kasih setiamu, kami bisa bersama-sama berdoa, dan kami juga bisa mendengarkan sabdamu. Kiranya kekuatan kasih dari Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kami, memberikan kekuatan dan hikmat, supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Pendengaran akan kebenaran firman-Mu membawa kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan pengenalan itulah kami akan terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siap diberkati melalui firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu, berkati kami semua. Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu pada kami supaya kami dapat menangkap maksud dan rencana Allah yang luar biasa itu bagi kami. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, terima kasih kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Allah. Saudara, ada satu cerita yang menarik dari suku Indian Cherokee yang tinggal di Amerika. Dikatakan bahwa mereka memiliki sebuah ritual ya untuk meresmikan masa akhir balik dari putra-putra mereka yang dianggap sudah dewasa. Biasanya para pria yang akhir balik ini akan ditutup matanya kemudian dibawa ke tengah hutan. Dan mereka tidak boleh membuka tutup mata itu sepanjang malam sampai terbit matahari pagi. Jika mereka selamat dari malam sampai pagi, maka mereka sah dianggap sudah menjadi pria yang dewasa. Nah saudara-saudara, ketika ritual itu tiba saatnya dilakukan, maka para ayah atau ayah dari anak laki-laki itu akan mengajak anaknya dengan kuda dan menutup matanya dalam perjalanan mulai dari rumah menuju ke hutan belantara. Setelah itu ia akan meninggalkan anak itu duduk di sebuah tunggul pohon ya, dan dengan mata yang tertutup, dan kemudian ayah ini meninggalkan dia. Derap kaki kuda yang semakin menjauh membuktikan bahwa anak ini berada seorang diri. Ketika malam tiba, ia mulai mendengar desiran angin yang keras membuat suasana lebih menakutkan ya, karena situasi daunan yang bergesek-gesek itu membuat ia menjadi lebih takut. Apalagi saudara-saudara binatang buas yang mulai melolong, serigala dan yang lainnya membuat semakin takut. Tapi dia tidak punya keberanian untuk memberikan pelindungan terhadap dirinya. Sedangkan matanya ditutup. Dan juga saudara-saudara dia tidak boleh membuka kain penutup mata itu. Dan akhirnya ia tetap percaya bahwa ia akan mengakhiri dengan kekuatan dan ia akan besok pagi bisa menyelesaikan dan disahkan untuk menjadi pria yang dewasa. Di dalam kesulitan itu dia tetap percaya bahwa ia bisa mengalami pertolongan. Saudara, setelah matahari terbit pada pagi hari dan menyengat tubuhnya dan dia merasa bahwa ini bukan lagi malam. Ketika dia mulai membuka tutup matanya, dia melihat ke sebelah kanan. Ayahnya sedang duduk di sana. Oh, nampaknya dari tadi malam ayah menjaga dia saudara, untuk mengusir para binatang buas itu sehingga anaknya bisa selamat. Saudara, kadang-kala kita tidak pernah tahu tentang kehidupan ini. Musibah, masalah, sakit penyakit datang menghampiri kita. Bahkan secara bertubi-tubi. Kita menjadi kehilangan semangat. Bahkan mungkin kita bisa kehilangan keyakinan kepada Tuhan kita. Dan kita tidak tahu bagaimana solusinya. Tapi percayalah saudara, Tuhan itu baik. Seperti ayah dari suku Indian Cherokee ini, dia terus akan mendampingi kita sebagai anaknya. Karena dia adalah Allah yang baik dan mengasihi kita. Bersandar dan terus percaya kepadanya, dia penolong yang setia. Saudara, pagi ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 9 ya. Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, saudara, satu ayat saja akan saya baca di dalam ayat yang ke-7 karena tadi sudah dibacakan ya. Baik.
Ayat 7 bilang begini, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanyalah hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal 28 ini ayat 1 sampai dengan 9, ini adalah kumpulan dari Mazmur Daud. Ya, penulisnya adalah Daud. Mazmur ini digunakan sebagai doa di dalam bait suci. Biasanya kalau orang-orang Israel ketika mereka berdoa di bait suci mereka mempergunakan ini. Dan dikatakan Mazmur ini diperuntukkan secara pribadi bagi orang-orang yang merasa tertekan jiwanya, yang merasa terancam nyawanya, dan yang sedang mengalami sakit penyakit yang sangat berat. Entah karena ia dituduh berbuat jahat ataupun karena dia adalah orang benar, atau karena kesusahan lain yang menimpa di dalam kehidupannya sehingga ia seolah-olah tersingkir jauh dari Tuhan. Pemazmur yakin bahwa orang-orang telah memisahkan diri dari Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan maksud Tuhan. Mereka akan mengalami hukuman dan dibuang jauh dari Allah. Namun saudara-saudara, pemazmur pun berkata dan dia mengerti sendiri dan dia sangat berharap ketika dia memberikan permohonan kepada Allah supaya Allah memberikan jawaban, tanggapan terhadap permohonannya itu. Baik melalui nubuat dari para nabi-nabi atau tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya melalui orang-orang yang Tuhan pakai, dan dia tahu itu adalah jawaban dari Allah. Dengan pertolongan Tuhan dia bisa menaikkan pujian syukur kepada Allah dan memperluasnya menjadi doa syafaat bagi dia dan bagi bangsanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menurut Mary Claire Bart, Mazmur ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 2. Ini adalah seruan minta tolong, ya. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat 2, seruan minta tolong. Apa yang dimaksudkan dengan seruan minta tolong itu? Pada bagian ini jelas sekali pemazmur menaikkan doa sebagai permohonannya kepada Allah untuk meminta bantuan atau pertolongan atas pergumulan hidup yang berat yang sedang dia alami. Memang tidak diceritakan pergumulan apa yang sedang dia rasakan. Tapi inilah yang namanya masalah yang sedang dia hadapi. Dia menyebutkan Tuhan itu sebagai gunung batunya. Saudara, kalau waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan terperangkap jika kita tidak melihat kepada bagian pasal sebelumnya. Nampaknya di sini Daud menunjukkan kelemahan dirinya. Dan dia tidak melihat keperkasaan Tuhan di sana. Ya. Tapi kalau kita membaca dari pasal 27, kita bisa melihat baru dia menulis aman dalam perlindungan Allah. Ini tidak mungkin kalau dia tidak mengagungkan Allah dan membesarkan Allah dan mengenal Allah, siapa pribadi itu. Nah, kalau di dalam kesulitan yang sedang dia hadapi, doa permohonannya dan dia berkata Tuhan itu gunung batu, ini menunjukkan kepada kita keyakinan yang sungguh kepada Daud itu tidak bisa diubah dalam keadaan apapun, begitu. Nah, saudara, istilah gunung batu seringkali disebutkan di dalam Alkitab yang memiliki makna Allah adalah benteng pertahanan, tempat perlindungan yang paling aman, tempat kita berdiri yang paling kokoh, itulah gunung batu. Ya. Jadi gambar ini untuk menunjukkan tentang kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, keperkasaan Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Jadi kalau kita melihat bagaimana Daud di dalam mazmur-mazmurnya menggambarkan Tuhan itu seperti gunung batu kita. Nah, pemazmur meminta Allah yang perkasa itu, jangan berdiam diri saja. Ayo lakukan sesuatu, dengarkan doa kami, dengarkan doaku. Engkau adalah Tuhan, engkau mengerti kesulitan sedang aku alami. Kalau engkau sebagai gunung batu yang perkasa itu tidak melakukan sesuatu, maka engkau akan melihat ya bahwa aku yang merana ini tidak mempunyai kemampuan sedikit pun untuk membela diri dari musuh-musuhku, dari lawan-lawanku, dari masalah yang sedang aku hadapi. Seperti aku turun ke dalam liang lahat atau kubur atau kematian. Saudara, memang kita sebagai manusia tidak mempunyai kemampuan apapun yang dapat menangkal segala masalah yang terjadi dalam hidup. Hanya bersama dengan Allah kita akan dikuatkan dan dimampukan untuk bisa melewatinya.
Itu sebabnya Daud meminta, ya. Daud meminta, ya. Di dalam ayat yang kedua, untuk kedua kalinya pemazmur, ya, dia katakan begini, dia meminta kepada Allah untuk mendengarkan seruan permohonannya, bahkan sampai ia berkata, meminta Tuhan untuk memberikan pertolongan, karena ia merasa bahwa Allah begitu jauh dan sangat jauh. Ia memanggil-manggil Allah untuk mendengarkan doanya, dan Allah segera bisa memberikan pertolongan. Pernah nggak Bapak Ibu kita punya pengalaman seperti ini? Kita yang rajin ke gereja, ikut persekutuan doa, beribadah, mempunyai saat teduh yang baik di rumah. Tapi mengalami masalah yang bertubi-tubi. Usaha kita yang susah, anak-anak sakit, dan berbagai macam masalah terjadi di dalam hidup. Kita bingung apa yang harus kita lakukan saat ini. Kita berdoa seolah-olah Tuhan tuh gak dengar kita. Yang kita doakan seolah-olah Tuhan gak mau tahu terhadap masalah kita. Sepertinya Tuhan melepaskan kita dan kita berjalan seorang diri. Wah, kita gak rasa ada tanda-tandanya Tuhan di sekeliling kita. Sehingga membuat kita menjadi gentar menjalani hari-hari hidup ini. Saudara, saya mau bilang begini. Memang tidak selalu Tuhan harus menjawab permohonan kita menurut cara kita. Sekali lagi nih Bapak Ibu, jangan salah pahami ya. Tidak selalu Tuhan harus menjawab pergumulan kita sesuai dengan cara kita. Tapi Allah yang peduli itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu siapa kita. Tetapi kadang-kala cara Allah memperlakukan kita dengan mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup ini tidak bisa kita selami dan kita fahami. Kita nggak tahu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Waktu saya pertama kali kena COVID, saudara, waktu COVID sedang gencar-gencarnya, saya bilang, Tuhan, kenapa harus saya? Siapa yang besuk jemaat nanti? Ya, saya kunjungin jemaat yang sakit, kita pakai masker, kasih bantuan, kalau enggak taruh di gerbang pintu rumahnya. Nih kita kasih kamu nggak usah kemana-mana, kita bantu, gereja bantu semua. Loh kalau saya sakit siapa yang jalan? Tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Saya mau protes gimana nggak tahu saudara. Sampai suatu hari setelah saya sembuh, saya baru mengerti. Dengan saya mengalami kondisi ini, jemaat banyak bertanya. Oh rupanya dengan demikian saya bisa memberikan informasi. Oh kalau kena COVID yang seperti ini jenisnya, obat ini yang saya pakai. Obat ini yang saya pakai. Kamu tenang aja. Kalau napasmu sesak, ini loh yang harus kamu lakukan. Ini, wah jadi kayak dokter gitu. Bisa membantu teman-teman. Oh itu maksud Tuhan ya. Baru saya tahu. Saudara, hidup ini seperti itu. Kita gak pernah tahu rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, memang Allah tidak selamanya harus menjawab itu. Ingat, ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, seharusnya kalau mereka melewati pinggiran pinggiran Mesir itu hanya tidak sampai 2 bulan perjalanan mereka sudah sampai ke Israel, ke Kanaan. Tetapi kenapa Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Saya gak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi Alkitab bilang begini saudara. Tujuan Tuhan membawa orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan memberikan kesempatan mereka berputar-putar berkeliling selama 40 tahun di padang gurun itu adalah supaya mereka diajarkan Tuhan untuk melihat hati mereka. Mungkin dengan penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka rasakan, masih gak mereka setia kepada Allah? Masih gak mereka mau percaya kepada Allah? Untuk meluluhkan hati mereka dari kedengkian, kesombongan dan ketamakan mereka ketika mereka ada di Mesir. Sehingga dengan demikian pengenalan mereka akan Tuhan semakin luar biasa. Kenapa waktu saya pelajari ini Tuhan izinkan itu terjadi? Oh ternyata saudara, Tuhan bilang begini, aku membuat semuanya ini sebelum engkau mendapatkan anugerah yang luar biasa. Memasuki tanah perjanjian, engkau akan makan minum sepuasnya. Dengan susu dan madunya berkatnya. Jangan-jangan saya berpikir, karena kalau mereka tidak dipulihkan terlebih dahulu, mereka bisa menjadi tamak, lupa Tuhan dengan berkat yang Tuhan beri. Ngeri lu saudara. Kadang-kadang kita juga bisa begitu ya.
Ketika kita berdoa, Tuhan aku minta mobil. Kita belum punya garasi. Kok udah minta mobil dulu nih? Mana yang ideal? Punya garasi dulu atau mobil dulu? Semuanya penting ya. Tapi Tuhan tahu prioritas. Tapi kita marah sama Tuhan. Tuhan kok aku minta mobil gak dikasih mobil? Walaupun belum punya garasi tetangga juga ada. Nampaknya Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Jangan marah dulu. Ada waktu Tuhan buat kita. Amin. Nah jadi saudara-saudara, kejadian-kejadian seperti ini tidak seharusnya membuat kita berontak dan marah kepada Allah. Ini saya mau lihat membawa saudara, coba kita baca di dalam Ulangan pasal 8 dulu ya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel sampai mengalami berkat yang luar biasa itu. Yuk. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 2 ya. Ulangan pasal 8. Saya bacakan ya. Demikian firman Allah. Ulangan 8 ayat 2. Tuhan bilang begini. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tuhan bermaksud untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau tetap berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Dan kemudian saya baca langsung ke ayat 6. Engkau harus berpegang pada perintah-perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan sumber air yang mengalir di lembah dan gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pokok anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti tanpa perlu berhemat dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri dengan batu yang mengandung besi dan dari gunung yang akan kau gali tembaga. Engkau akan makan dan kenyang serta memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ini loh Israel hari ini. Walaupun mereka tidak terlalu luas tempatnya, tapi dikatakan penuh dengan berkat perjanjian Tuhan. Justru Tuhan takut ketika mereka keluar dari Mesir tanpa pemahaman, pengenalan dengan Allah. Akhirnya mereka akan binasa di tempat yang diberkati. Makanya Tuhan memberikan izin mereka 40 tahun mengerti siapa itu Tuhan melalui penderitaan yang mereka alami. Saudara, suatu hari saya ada kunjungan membesuk jemaat. Waktu kami ketemu, dia cerita tentang persoalan hidup yang sudah dia alami. Pak, gimana ya? Saya sudah berobat ke luar negeri, bahkan kemarin dia jual satu rumahnya yang ada di daerah Cengkareng. Karena saking kepinginnya sembuh, saudara. Akhirnya dia bilang begini, hari kedua waktu saya datang, Tuhan itu ada gak ya Pak? Ini seorang pelayan, orang melayani dengan setia, aktivis setia melayani. Tuhan itu ada gak ya Pak? Dalam kondisi yang demikian saya mengerti, pasti dia sedang dalam kondisi stres yang berat, tekanan jiwa yang sedang dia alami. Dan saya tidak gegabah untuk memberikan tanggapan, menceritakan dengan mudah menurut saya. Tapi saya berkata begini, sabar ya, Tuhan itu ada. Dan dia memahami pergumulanmu. Saya elus-elus dia. Saya doakan dia. Dia nangis, saya doakan dia. Kuatkan dia. Saya gak mau banyak bicara. Sampai di rumah, saya sendiri merenung. Tuhan kalau jemaat nanya begitu, apa jawab saya ya? Saya kan di gembalanya, bagaimana saya memberikan jawaban terhadap dia? Kalau penderitaan dia alami begitu berat. Saya gak mau gegabah memberikan tanggapan dengan berkata itu karena dosamu mungkin. Karena kesalahanmu tidak merawat dirimu sehingga engkau seperti itu. Tapi satu hal Tuhan mau bilang begini. Hidup kita sebagai manusia memang serba terbatas. Jangan kita melibatkan Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Allah di dalam kemuliaannya dan kita di dalam kefanaan dunia. Di dalam dunia ini apapun bisa terjadi.
Hari ini kita bisa sehat, belum tentu besok kita ketemu masih sehat. Kemarin di dalam komsel 3 hari yang lalu, teman-teman tuh bawa gorengan, bawa keripik. Aduh, nafsu saya makan, saudara. Saking enaknya sekarang batuk. Ah, itulah, nggak tahan diri nih. Akhirnya batuk. Aduh, saya bilang mudah-mudahan nggak batuk besok nih. Saudara, itulah hidup manusia, ya. Jadi Tuhan mau bilang begini, maksud Tuhan dengan semua penderitaan yang dialami, kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Sehingga kita tahu siapa sih Tuhan itu. Nah, dari perenungan yang saya buat untuk teman ini, menjadi sebuah lagu. Saya singkat aja nyanyiin ya lagu ini ya. Lagunya begini, saudara. Di dalam kesenangan tiada orang bertanya, adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Kenikmatan hidup membuai pikiran. Hadir dan tidaknya Tuhan bukanlah masalah. Yang penting semua baik, menyenangkan. Yang penting semua baik, tercukupkan walau tanpa Tuhan di sini. Ketika badai hidup datang melanda, gelisah dan takut mencekam. Di dalam ketakutan orang bertanya, adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Jika Dia ada, mengapa tak menolong? Jika Dia ada, mengapa tak menjawab? Tuhan ada di sini. Saudara, dari perenungan ini saya bisa melihat begini. Tuhan itu sebenarnya Dia ada. Tapi Dia menutup dirinya untuk sementara waktu. Dan Dia mengizinkan kita mengalami kondisi seperti itu sampai kita bisa mengenal Dia secara dekat dan benar. Seperti Ayub kan. Dan sekarang aku bisa mengetahui Engkau Tuhan. Dari dulu bukan seperti kata orang. Aku mengenal Engkau dengan sungguh. Baik, jadi itu saudara-saudara. Maka Daud ingin supaya kita bisa mengenal Tuhan melalui penderitaan di dalam doa permohonannya kepada Allah. Yang kedua saudara, ayat 3 sampai dengan 5. Nah, ini merupakan permohonan agar tidak dibinasakan bersama orang-orang fasik. Dia minta, Tuhan, kami ini orang-orang benar. Jangan biarkan kami terperangkap di dalam kesalahan kami sehingga kami diperhitungkan sama dengan orang-orang fasik. Saudara, siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah mereka orang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya, atau disebut juga sebagai orang tidak beriman. Mereka mengetahui kebenaran Tuhan namun enggan mematuhi firman Allah, ya. Nah, saudara, satu kejahatan orang fasik adalah mereka mengatakan shalom seperti kita lihat di bagian firman Tuhan ini, tetapi mereka menindas sesama mereka. Kalau mereka pimpinan, menindas karyawan mereka. Sementara mereka sebagai pejabat mengatakan kesejahteraan, namun mereka justru tidak membawa kesejahteraan itu. Mereka menikmati hasil kesejahteraan bagi orang lain demi kepentingan diri mereka sendiri. Ini jahat di mata Tuhan. Orang-orang fasik itu seperti itu. Saudara, kemarin ada seorang bapak bilang begini, saya kaget, dia bilang, karena keponakan saya baru dari pasar, di satu pasar, saya nggak cerita pasarnya. Anda pasti tahu kalau dibilang pasarnya, cukup terkenal. Dia waktu belanja, dia lihat kepiting besar-besar, saudara. Kepiting besar-besar, diikatkan pakai tali rafia, di ember besar. Waduh, tertarik dia makan kepiting. Tanya sekilo berapa, kasih sekian. Sampai 800 ribu dia beli. Saking nafsunya tuh, nggak tahu berapa kilo. Pokoknya 800 ribu aja dia beli. Saudara, jadi tukang kepiting ini, dia pegang kepiting yang besar itu, sepertinya masih bergerak. Cangkang-cangkangnya, wah ayo Pak beli Pak, beli dia. Saking senengnya orang doyan kepiting, ya. Bawa pulanglah ke rumah satu ember. Sampai di rumah, saudaranya bilang begini, ini kamu beli kepiting di mana? Di pasar itu. Oh, oke lah. Ya udah kamu bersihin deh. Dibukalah tali-talinya. Loh, tadi bergerak-gerak, sekarang kok nggak ada gerak satu juga? Ternyata kepiting mati, saudara.
Begitu dibuka nggak ada dagingnya, mau bau busuk. Anda bisa bayangkan. Dia datang lagi ke pasar, tukang daging udah hilang. Orang bilang, lu salah beli, ini preman yang dagang. Dia mau ngomong apa? 800.000, cangkangnya bisa bergerak-gerak. Begitu dia beli kok jadi mati, gak bisa bergerak. 800.000, orang bilang ini mah udah kebiasaan nih preman ini jual. Ya, dia bilang begitu ya. Nah saudara, kita mau lihat seperti apa orang di dalam kesulitan saat ini mencari kebahagiaan mereka, mencari keuntungan mereka dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara mereka lakukan itu dan mereka katakan itu adalah sesuatu yang menjadi keuntungan bagi kami. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti ini memang tidak baik, tetapi orang bisa melakukannya demi kepentingan dan kesukaan mereka sendiri. Kemudian ada lagi seorang ibu, dia cerita begini, Pak Pendeta, aduh saya kesel deh katanya, kenapa? Tuh sama tukang beras Cianjur, saya bilang jauh bener, kamu beli di Cianjur? Enggak, datang tuh pakai sepeda dorong-dorong, ini hati-hati nih jemaat, saya cuma kasih tahu aja. Waktu dia datang, Bu beras baru digiling, ya memang agak hangat berasnya, putih bagus gitu ya, dicium gitu enak. Dia bilang oke deh aku beli deh, berapa 50 liter, bawalah dia karungnya taruh di situ. Dituang lah pakai literannya, selesai. Udah pulang kan orangnya, dia timbang saudara ditaruh, nggak sampai 50 liter, hanya 25 liter. Wah 25 liter lagi kemana nih? Wow. Terus dia tanya sama tukang yang lainnya, dia ada tukang seperti ini gini-gini. Anda ketipu katanya. Tahu nggak? Itu tempat dia untuk literan itu dibalik sama dia. Yang pertama itu betul 1 liter penuh, tapi ketika kita tidak lihat dia balik literannya, itu hanya setengah, ya bahkan nggak sampai setengah. Jadi ketika dia di depan kita dia ambil 1 liter, kita nggak lihat dia balik tuh, nggak cukup setengah juga tuh. Itu loh saudara, hati-hati. Dan itu banyak terjadi bukan? Mungkin sering lewat sini ya, beras Cianjur. Ya, bukan kita tidak mengasihi dia. Tapi kalau kita mau beli, hitunglah. Pak, saya tungguin lah, ayo coba lihat literannya. Ayo Bapak itu. Seperti itu saudara, supaya kita jangan kena bohong terus ya. Orang Kristen itu memang baik hati ya. Kita ya senang menolong orang, tapi akhirnya kita sendiri suka tidak tertolong dengan baik begitu ya. Nah saudara-saudara, inilah kehidupan kita. Nah dari Daud bilang begini, Tuhan memang kami seringkali bisa terperangkap jatuh dalam keadaan-keadaan seperti itu. Tapi aku mohon, janganlah aku disandingkan dengan orang-orang fasik. Bahkan Tuhan memberikan penghukuman sejajar dengan mereka. Ya, janganlah Tuhan. Tapi aku mohon Tuhan memberikan aku perlindungan kepadaku di dalam kondisi-kondisi yang sulit yang aku rasakan. Bapak Ibu, menghadapi situasi kita yang sekarang ini begitu berat. Memang kadang kala orang bisa kalaf, melakukan segala hal demi kebahagiaan hidup sendiri. Ya, demi dirinya sendiri. Para pedagang dan sebagainya. Kalau kita pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Karena berkat-Mu tidak akan hilang. Di dalam kebenaran kita lakukan, Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Ya, jangan lihat hari ini penderitaan yang kita alami. Kesetiaan dan kejujuran di kita menjadi perhitungan di mata Tuhan. Kemarin ada jemaat bilang begini, Pak persembahan banyak banget di gereja. Sekarang ada persembahan pembangunan. Kita mau bikin pastori di atas. Ini situasi lagi susah Pak. Ya, persembahan pembangunan. Kita butuh 500 juta. Kemudian ada lagi persembahan iuran misi itu saudara. Ada butuh 4M. Ini kan satu sinode. Kemudian ada lagi persembahan mau merayakan Natal. Aduh 71 juta. Gimana nih Pak 3 kali persembahan saya kasih. Saudara, saya beritahukan kepada jemaat. Kita juga tidak memaksakan jemaat melakukan ini. Tapi ini urgent. Pembangunan ini urgent. Karena hamba-hamba Tuhan yang masuk, kemarin sudah menikah dua-dua. Dan satu sudah punya anak ya. Waktu hamba Tuhan satu lagi masuk sudah punya anak. Nah ini 2 sudah menikah. Nah gak ada tempat. Mau di mana mereka tinggal? Kita kan punya pastori di atas di lantai terakhir masih bisa tuh dibangun 8 kamar. Kita buat 4 aja dulu deh. Ya udah kita buat. Tapi harus urunan nih jemaat. Kalau nggak urunan dari mana gereja? Selama kita pandemik, memang kita tidak mengerjakan apa-apa. Duit masih banyak. Begitu sekarang sudah selesai pandemik.
kebutuhan begitu meningkat, jemaat juga perputaran uang. Kita ini bukannya ini perputaran uang yang melambat Bapak Ibu di negeri kita ini ya. Bukan kita krisis. Coba lihat, orang kalau krisis gak bisa beli apa-apa kan. Mobil mewah terlalu banyak di negeri kita. Orang bangun rumah setiap saat, beli apartemen dan sebagainya. Kita ini nggak krisis, hanya perlambatan perputaran uang itu saja. Jadi membuat terhambat perdagangan. Nah, saya ngerti, saya bilang, ayo jemaat, setia saja, jangan takut, Tuhan pasti memberi. Saudara ingat ya, memberi bagi Tuhan, bagi pekerjaan Allah, bukan kita menjadi kekurangan dan miskin. Ingat itu. Tetapi itu membuka cara Allah memberkati hidup kita. Bukankah dalam kitab Amsal berkata, ada orang yang menahan ya berkat secara luar biasa tapi berkekurangan. Tapi ada orang yang menyebarkan harta, dia semakin diberkati Allah. Jadi dalam prinsip kerajaan Allah ya dikatakan orang-orang yang loyal di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Nah, saya mau katakan saudara, kita setia di dalam perjanjian ini supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mazmur 53 ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Allah, maka Ia akan memelihara engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya orang benar akan selalu khawatir. Ya, saudara, kemudian yang ketiga, ayat 6 sampai dengan 9. Yuk kita lihat apa yang dikatakan di sini. Ya, di dalam Mazmur ini adalah Mazmur ucapan syukur, pengakuan percaya dan doa syafaat. Saudara, pada akhir pasal 28 ini Daud menyadari bahwa dikatakan permohonan yang dipanjatkan kepada Allah bukanlah doa-doa yang biasa. Dan ternyata di dalam keyakinan yang dia lakukan, Tuhan menjawab permohonan doanya. Tuhan mendengarkannya sebagai tanda syukur kepada Allah. Dia menaikkan doa syukur kepada Allah. Saudara, mengucap syukur kita sebagai orang Kristen bukan karena diberkati, bukan karena berkat yang sudah kita terima, tapi itu merupakan hal yang penting dan menjadi keharusan yang Allah ingin kita lakukan di dalam diri kita. Bukankah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya, coba kita baca sebentar. 1 Tesalonika pasal 18, Tuhan berkata begini. Bagian firman ini berkata begini saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu merupakan hal yang diminta Allah, yang harus kita lakukan. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita mematuhi perintah Allah. Kita menerima segala kejadian, keadaan baik maupun tidak baik, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kita bisa terima dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ingat, kesetiaan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu berkat untuk memberkati kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Nah, saudara, dengan demikian, setelah Daud menyaksikan semua cara Allah yang terjadi, dalam ayat 7 dia katakan, Tuhan itu sebenarnya adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanyalah hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan menyanyikan dan nyanyianku aku bersyukur kepada Allah. Kadangkala saudara, kalau kita tidak melihat segala sesuatu yang Tuhan nyatakan secara nyata, kita masih meragukan Tuhan. Makanya Paulus bilang begini, iman itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau kita beriman karena melihat, itu bukan iman namanya. Iman itu sesuatu yang belum terlihat, tapi percaya, itulah iman. Maka dia katakan lebih baik kita percaya daripada kita melihat dulu. Keyakinan itu yang terjadi di dalam hidup ini. Di dalam pasal 73 Daud sangat tergoda dan hampir tergelincir jatuh di dalam dosa. Ketika dia melihat orang-orang berdosa kok hidupnya bahagia, jauh dari sakit penyakit, gemuk-gemuk lagi tubuh mereka. Mereka tidak kekurangan, tetapi kami yang setia dan taat kepada Allah, hidup kami justru mengalami begitu banyak beban dan pergumulan yang berat. Dan akhirnya saudara, Tuhan memberitahukan kepada Daud,
Orang-orang yang hidupnya seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Terlihat memang indah, tetapi bagian akhirnya adalah neraka bagian hidup mereka. Tetapi kita yang percaya, sekalipun pergumulan berat yang kita alami, tapi kebahagiaan kekal yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Maka di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang ke-26, dia bilang apa saudara? Sekalipun dagingku dan hatiku hilang lenyap, gunung batuku tetap Allah selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ya, inilah kita bisa melihat cara Tuhan yang dilakukan bagi kita sebagai umatnya untuk selalu melihat Dia sebagai Tuhan kekuatan dan perisai kita. Dan yang terakhir, melalui semua ini Daud menaikkan doa syafaatnya kepada Allah. Bahkan dia meminta, Tuhan, bukan saja berkat-berkat yang aku syukuri yang kau berikan kepadaku, tapi berkati juga bangsa ini. Engkau mengembalakan mereka dengan kekuatan tanganmu, jadikan mereka bangsa yang takut akan Allah. Saudara, doa syafaat itu penting bagi kita, karena itu anjuran Allah bagi kita. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 2, coba kita lihat bagian ini. Terakhir saudara, 1 Timotius 2 ya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2 Timotius rupanya ya. 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Sudah dapat? Ya, 2 Timotius 2 ayat kedua. Sebentar ya. 1 Timotius. Ya, di dalam bagian ini saudara, Timotius memberitahukan kepada kita, coba saya bacakan ya. Berdoalah untuk raja-raja, 1 Timotius 2 mulai ayat 2. Berdoalah untuk raja-raja, semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara, berdoa syafaat itu sangat penting. Berdoa bagi para pembesar negeri ini. Kita akan menjalani pesta demokrasi tahun yang mendatang. 3 partai-partai besar yang sudah mengusung ya orang-orang sebagai capres ya, dan juga wakilnya. Anda bisa lihat kondisi politik yang memanas kadang-kala membuat kita juga tidak senang. Siapa yang akan kita dukung? Ya. Nah, saudara-saudara, percayalah, kita terus mendoakan untuk ketenangan dan kestabilan negeri ini. Berdoa bagi mereka yang sakit, berdoa bagi gereja supaya Tuhan terus memberkati, banyak jiwa diselamatkan. Ini adalah bagian yang terpenting. Itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan itu adalah kekuatanku dan perisaiku. Teruslah bertekun di dalam Dia, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Tuhan terus menolong kami supaya memiliki pengertian yang benar, mengenal Tuhan dengan baik melalui segala cara yang Tuhan beri. Di dalam penderitaan, di dalam kesenangan, kami sadar bahwa Tuhan adalah perisai kami. Terima kasih Tuhan, berdoa buat semua jemaat di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada, Pak Randy dan yang lainnya, biarlah bisa bekerja sama membangun kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Allah. Kami bersyukur Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.